pagi ya? Pagi. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kehadirat Tuhan. Nah, pada hari ini kita juga akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai jaringan tumbuhan. Tapi sebelum kita lanjut ke pelajaran, Ibu mau review kembali dulu pelajaran yang sudah kita lewati beberapa hari yang lalu. Jaringan tumbuhan. Jaringan itu apa jaringan itu? Angkat tangan. Ya, silakan. Iya, kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Tumbuhan, jaringan tumbuhan ada berapa? Ada dua. Yang pertama ada jaringan sel dan ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, itulah materi kita yang minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana kita di antara perbedaan jaringan tumbuhan pada tanaman monokotil dan dikotil. Nah, yang minggu lalu sudah Ibu kasih yang namanya LKPD, pertemuan pertama dan pertemuan kedua, dan juga bahan ajar, di mana bahan ajar kita itu juga meliputi pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Apa sih tujuan pembelajaran kita di pertemuan kedua ini? Nah, lihat. Kemarin di pertemuan pertama sudah Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kita ada 3. Di pertemuan kedua ini tujuan pembelajaran kita setelah mampu di tujuan pertama dan tujuan kedua, masuklah ke tujuan ketiga, yaitu bacakan. Menyajikan data anatomi struktur jaringan data. Iya, menyajikan data anatomi struktur jaringan pada organ tumbuhan. Di mana jenis-jenis jaringan itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang melalui pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini, anak didik kami harus mampu menyajikan struktur anatomi daripada organ tumbuhan. Apa-apa saja, yaitu melalui proyek yang kalian lakukan. Sudah? Paham? Nah, ini sudah dulu berdasarkan kelompok kan? Sudah berdasarkan kelompok seperti kelompok minggu lalu. Hari ini silakan buka LKPD-mu untuk kegiatan kedua. Coba dilihat di kegiatan kedua LKPD-mu. Silakan dilanjutkan proyekmu ini dan diisi di sana apa aja kendalamu selama mengerjakan proyek atau pengalaman belajarmu selama mengerjakan proyek. Nah, di akhirnya nanti Anda harus mempresentasikan dengan langsung replika dari apa yang kau kerjakan ke depan dan sambil dijelaskan. Dan terakhir, anak didik kami masing-masing kelompok membuat kesimpulan. Di sini ada beberapa seperti yang minggu lalu antara tanaman jagung dengan tanaman mangga. Tanaman jagung itu adalah tumbuhan monokotil, sedangkan tanaman mangga adalah tumbuhan dikotil. Nah, di sana ada dua pertanyaan. Jelaskan perbedaan tanaman monokotil dan dikotil. Bagaimana letak berkas tumbuhnya? Monokotil dia tersebar, sedangkan dikotil teratur. Di sinilah nanti kalian lebih memahami apa perbedaan struktur anatomi jaringan pada organ tanaman monokotil dan dikotil. Bisa ya? Bisa. Oke. Selanjutnya, nah ini nanti yang membahas akar. Ini ada replikanya. Silakan nanti kesesuaian dengan apa yang kalian buat. Anatomi daripada batang. Sebelah kiri dari anak didik kami itu adalah batang dikotil. Sebelah kanan yang sebelah sana itu adalah batang monokotil. Ini ada beberapa replikanya. Nah, selanjutnya daun. Anatomi daun itu terdiri atas epidermis atas, mesofil, berkas pemangkut, dan epidermis bawah. Dimana nanti di epidermis bawah itu ada stomata. Nanti akan anak didik presentasikan bagian kelompok daun. Nah, ini struktur anatomi daripada daun.
Saya. Oke, baik. Nah, sekarang silakan dilanjutkan. Silakan kerjasama untuk melanjutkan proyek yang akan dipresentasikan. Silakan. Ibu kasih waktunya 45 menit dari sekarang. Mana keterangannya ini? Cepat kan? Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur anatomi daun. Kami akan menjelaskan tentang replika anatomi daun. Yang pertama itu ada kutikula. Kutikula adalah lapisan lilin yang melapisi daun yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Yang kedua itu ada epidermis, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Fungsi dari epidermis melindungi jaringan di dalam daun. Kemudian di bawah epidermis ada mesofil, yaitu mesofil palisade atau mesofil tiang, dan mesofil karang atau mesofil spons. Mesofil terdiri atas dua bagian, yaitu mesofil palisade atau mesofil tiang, dan mesofil spons atau mesofil bunga karang. Keduanya mengandung kloroplast yang melakukan kegiatan fotosintesis lebih. Di atas yang pertama ada epidermis, di mana ada epidermis atas dan epidermis bawah. Di epidermis bawah ada yang terdapat yang namanya mulut daun atau stomata. Di bawah epidermis ada jaringan mesofil, di mana jaringan mesofil ini terdiri atas jaringan palisade dan jaringan spons yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Dan selanjutnya ada juga berkas pengangkut. Nah, di sini berkas pengangkut itu terdiri atas dua, silem dan floem. Paham ya? Oke, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu judul membuat replika batang monokotil. Tujuan dari ini mendeskripsikan prosedur pengembangan media replika batang monokotil. Alatnya adalah kaleng, yang kedua wadah berbentuk lingkaran, yang ketiga spidol, dilanjutkan dengan cutter, pensil, penghapus, dan penggaris. Sedangkan bahan ada styrofoam atau kardus,
deskripsi, lalu lidi, lem, lakbat, dan gambar anatomi batang. Prosedur kerjanya, yang pertama, bentuk lingkaran di atas kardus. Ada epidermis. Penjelasan dari epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Lalu dilanjutkan dengan korteks. Korteks adalah bagian terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar oleh epidermis dan di bagian dalam oleh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan batang dikotil. Tujuan kami melakukannya agar dapat lebih memahami dengan mengadakan praktek tersebut. Batang dikotil adalah batang yang terdapat lapisan-lapisan di luar ke dalam dan terbagi menjadi epidermis, korteks, dan endodermis. Epidermis adalah terdiri atas selaput sel yang tersusun rapat, tidak mempunyai ruang antar sel, fungsinya untuk melindungi jaringan di bawah. Korteks adalah bisa kita lihat seperti ini, bulatan-bulatan yang karton ini. Perbedaan mendasarnya terletak di letak berkas pengangkut, di mana monokotil dia berkas pengangkutnya dia tersebar atau tidak teratur, sedangkan pada batang dikotil berkas pengangkutnya teratur. Jadi seperti yang dijelaskan tadi. Nah, silemnya itu berada di dalam, yang ini gambar di dalam, sedangkan floem di luar. Nah, di antara silem dan floem pada tanaman dikotil itu dibatasi oleh kambium, di mana kambium ini adalah berfungsi dalam perbesaran batang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang replika anatomi akar dikotil. Tujuan kami agar kami bisa lebih mengerti di mana letaknya struktur atau anatomi dari akar dikotil. Buat suaranya ya. Anatomi akar dikotil. Yang pertama itu epidermis. Epidermis adalah bagian terluar dari akar dikotil, yaitu yang warna hitam. Epidermis terdiri atas selaput sel yang tersusun rapat, tidak mempunyai ruang antara sel. Fungsi epidermis untuk melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua yaitu korteks. Yang warna biru ini adalah korteks, bagian di dalam epidermis. Korteks batang disebut juga kulit pertama, terdiri dari beberapa lapisan sel yang dekat dengan lapisan epidermis, tersusun atas jaringan parenkim, makin ke dalam tersusun atas jaringan parenkim. Yang ketiga yaitu endodermis, yaitu kulit bagian dalam, yaitu yang warna putih ini. Endodermis Dalam kami dalam membuat anatomi akar dikotil ini yaitu dalam menggulung-gulungi kertas manila ini dan juga waktu. Kesimpulan dari pembelajaran kami ini, replika anatomi akar dikotil terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat yang terbagi menjadi 3 yaitu perisikel, silem, dan floem. Sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberi tanggapan, kami persilahkan. Pertama itu ada epidermis. Epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tunjukkan di Epidermis adalah ini yang berwarna pink. Yang kedua adalah korteks. Korteks adalah bagian terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar oleh epidermis dan di bagian dalam oleh endodermis. Ini korteks yang berwarna hitam. Satu orang dulu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo, Kristina, coba nak, Kristina. Kesimpulannya pada saat ini organ tumbuhan itu ada 3 yaitu akar, batang, dan daun. Anatomi akar itu ada 4 yaitu 1 epidermis, 2 korteks, 3 endodermis, 4 silinder pusat atau stele. Kedua batang. Susunan anatominya batang dikotil itu ada epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Dan batang monokotil juga sama. Yang ketiga itu ada daun. Anatomi daun terbagi menjadi 3 yaitu epidermis, kedua parenkim atau mesofil, ketiga jaringan vaskular. Ya. Evaluasi pertemuan pertama dan pertemuan kedua hari ini. Silakan dikerjakan tanpa kerjasama. Ini ada 10 soal. Waktunya hanya 15 menit.
Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini Anda pahami dan silakan diulang di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.